ubi jus ibi remedium. Di mana ada hak, maka di sana kemungkinan untuk menuntut, memperoleh atau memperbaiki hak yang dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Muhammad Yamin, Delegasi Universitas 19 Berkolaka. Saya Muhammad Sofian sebagai pembicara pertama sekaligus akan menyampaikan konklusi. Di samping kanan saya, Saudari Winda Cahyani yang berperan sebagai pembicara pro, dan di samping kiri saya, Saudara Anwar yang akan berperan sebagai pembicara kontra. Dewan juri yang terhormat dan para pemerhati hukum. Rancangan Undang-Undang Pemilu merupakan salah satu revisi undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021 di Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu aturan yang muncul dalam perubahan undang-undang itu adalah soal mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Seperti diketahui, HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada tanggal 19 Juli tahun 2017. Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, menyatakan HTI dibubarkan. Negara menolak Hizbut Tahrir. Kini, aturan terkait mantan anggota HTI direncanakan masuk dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Pemilu. Dalam draft rancangan Undang-Undang Pemilu yang diperoleh ada larangan ikut pemilu bagi mantan anggota HTI, Dewan Juri yang terhormat, dan para pemerhati hukum. Aturan tersebut ada di draft Undang-Undang Pemilu pada pasal 182 yang berisi syarat pencalonan. Ayat 1 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mencalonkan diri dan dicalonkan menjadi calon presiden. Dalam draft revisi undang-undang itu disebutkan bahwa bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dilarang mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan legislatif atau pileg, pemilihan presiden atau pilpres, dan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dewan juri yang terhormat dan para pemerhati hukum. Aturan itu pun saat ini ditulis secara gamblang atau tersurat seperti larangan yang juga ditunjukkan kepada bekas anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI bahwa keduanya sama-sama dilarang berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya selama ini larangan bagi ex-HTI tak pernah ditulis secara tersurat dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada. Lex legit superlua pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Cahyani selaku pembicara pro. Pada tahun 1965 telah terjadi upaya kudeta oleh PKI yang menewaskan 6 orang perwira tinggi dan 1 orang perwira menengah Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya. Peristiwa ini dikenal dengan nama G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 merupakan produk hukum tertinggi pada masa itu dan telah berfungsi sebagai mekanisme pengintegrasi dan penyelesaian konflik yang mengatasi gonjang-ganjing bangsa pasca 30 SPKI 1965. Ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 berisi tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan dilarang menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan ormas pertama yang dibubarkan di pemerintahan Jokowi pada tahun 2017. Ada 5 poin penting pernyataan pemerintah tentang HTI, yaitu yang pertama, sebagai ormas berbadan hukum HTI tidak melaksanakan peran positifnya dalam mengambil bagian proses pembangunan. Yang kedua, telah berhubungan dengan tujuan asas, ciri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum serta secara tegas membubarkan HTI. Dan yang kelima, keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap organisasi masyarakat Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Isi draft RUU Pemilu terbaru melarang ex-HTI dan PKI untuk mencalonkan diri di Pilpres dan Pileg. Aturan ini tertuang dalam draft RUU Pemilu Bab 1 Pasal 182 Ayat 2 huruf JJ. Bukan bekas anggota Hizbut Tahrir dalam kurung HTI.
Demikian bunyi pasal tersebut. Dan pasal 182 ayat 2 huruf II, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. HTI dan PKI telah dicabut hak politiknya karena perbuatan yang menyimpang dan meresahkan masyarakat yang telah mereka lakukan. Karena pengurus dan anggotanya bertolak belakang dengan 4 konsensus dasar bangsa dan bahkan hendak menggantinya. Alasan karena berbeda pandangan politik atau perbedaan ideologi, lantas negara bisa melarang kelompok tertentu terlibat dalam pemilu. Itu pernyataan yang cukup. Terima kasih. Equality before the law. Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan pemerhati hukum yang saya banggakan, saya atas nama Anwar selaku pihak kontra. Ketentuan dalam draft rancangan undang-undang pemilu itu jelas telah melampaui batas, bahkan boleh disebut melanggar ketentuan terkait hak politik warga negara. Mempertanyakan atas dasar apa ex-anggota HTI sampai dilarang berpartisipasi sebagai peserta pemilu dalam aturan tersebut. Adapun putusan Menkumham tahun 2017 hanya mencatat status badan hukum perkumpulan HTI. Tidak ada juga diktum yang menyatakan bahwa HTI sebagai ormas terlarang. Draft revisi Undang-Undang Pemilu yang masuk program legislasi nasional prolegnasi prioritas DPR tahun 2021 itu mengatur larangan bagi mantan anggota HTI menjadi calon peserta pemilu, baik di tingkat eksekutif dan legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Aturan itu ditulis secara gamblang, secara larangan bekas anggota PKI yang dilarang berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Selama ini, larangan bagi ex-HTI tak pernah tertulis secara tersurat dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Diketahui, HTI sendiri memiliki tujuan organisasi menegakkan khilafah. Pemerintah menilai hal itu bertentangan dengan konsensus dasar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, biarpun mereka termasuk Partai Ormas dan HTI, mereka tetap memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih. Bahkan bekas anggota PKI saja bebas menggunakan hak politiknya dipilih atau memilih. Bukankah undang-undang menjamin setiap warga negara mempunyai hak berpolitik dan termasuk dipilih dan memilih, kecuali hukum menyatakan bahwa seseorang itu dicabut hak politiknya karena melanggar pelanggaran yang serius. Biarpun mereka sebagai partai ormas atau terlarang, pada waktu keputusan pengadilan mereka tetap memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Yang dibubarkan itu organisasinya, tetapi hak politik orang tersebut tidak akan hilang karena itu hak konstitusional yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Jika rancangan undang-undang pemilu melarang orangnya, maka rancangan undang-undang ini bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 28C tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan oleh pasal 3 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum, kini tibalah kita di akhir perdebatan kita pada hari ini. Dan sebagai konklusi, dalam regulasi pemilu saat ini, yang dilarang menjadi peserta hanyalah para ex-anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI, atau organisasi yang terafiliasi dengan atau yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September. Pada pemilu selanjutnya, daftarnya mungkin akan bertambah. Pasal 182 ayat 2, huruf JJ Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa peserta pemilu baik Pilpres, Pilkada, atau bahkan Piluk juga tidak boleh bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Rancangan Undang-Undang Pemilu adalah regulasi yang sedang dikebut legislatif dan telah masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia memasukkan ketentuan baru dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang mengatur larangan bagi ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI menjadi calon peserta pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, dan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Rancangan Undang Pemilu menjadi salah satu draft undang-undang yang telah disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masuk prolegnas tahun 2021. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum, dalam draft Rancangan Undang-Undang Pemilu itu tertulis secara gamblang dan tersurat larangan bekas ex Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dilarang berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Selama ini larangan bagi ex HTI tak pernah ditulis secara tersurat dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Dewan Juri yang terhormat, ketentuan dalam draft Rancangan Undang Pemilu itu jelas melampaui batas, bahkan boleh disebut melanggar ketentuan terkait hak politik warga negara. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum, adapun saran yang bisa saya tawarkan bagi pemerhati hukum, persoalan teknis bahkan saran. Lanjut. Saran. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum, adapun saran yang dapat saya tawarkan mengenai masalah itu adalah persoalan teknis bukan satu-satunya alasan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun, revisi Undang-Undang Pemilu harus diselaraskan dengan sistem kepartaian dan sistem kepemilian di Indonesia. Karena Undang-Undang Pemilu atau sistem pemilu kita itu tidak bisa semata-mata berdiri sendiri. Dia harus punya kaitan dengan sistem supaya nanti selaras. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.